Promosi kesehatan itu sebuah upaya yang dilakukan untuk upaya yang dilakukan agar seorang individu mampu untuk melakukan atau mampu untuk melakukan tindakan-tindakan kesehatan yang nantinya untuk apa? Meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Promosi kesehatan itu bisa berupa apa? Bisa berupa penyuluhan kesehatan, bisa berupa pendidikan kesehatan yang awalnya pun promosi kesehatan ini namanya di kita ini masih disebut ini, kita coba dulu sejarah ini hanya untuk mengulang. Kapan itu health promosi ini dicetuskan? Ya pada tahun 86 pada waktu konferensi internasional health promosi di Ottawa, Kanada. Jadi di Indonesia nama promosi kesehatan itu belum bergema pada tahun 86 walaupun sebenarnya sudah melakukan kegiatan tersebut. Apa itu? Penyuluhan kesehatan, komunikasi, informasi, edukasi, pemasaran sosial, mobilisasi sosial, dan propaganda kesehatan. Itu adalah health promotion. Jadi, setiap tindakan atau usaha yang dilakukan agar mampu di bidang kesehatan yang akhirnya berubah perilaku yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mau menjadi mau, yang tidak mampu menjadi mampu. Itulah yang disebut dengan promosi kesehatan. Mau, tahu, mau, dan mampu. Perubahan behavior adalah perilaku. Perilaku itu ranahnya tiga. Apa? Yang satu, knowledge, attitude, dan practice. Ya, knowledge, attitude, dan practice. Ya. Nah, knowledge, attitude, dan practice. Health promotion kita sebutkan tadi dimulai di Ottawa, ya, di konferensi Ottawa itu health promotion, yang di Indonesia sering disebut health education, penyuluhan kesehatan, KIE, propaganda kesehatan, mobilisasi sosial. Itulah yang disebut dengan health promotion. Kita tahu dari upaya pelayanan kesehatan mutlak dan level itu, health promotion itu yang nomor satu, health promotion. Yang kedua apa? Specific protection. Yang ketiga apa? Yearly diagnosis and prompt treatment. Yang keempat, disability limitation. Dan yang terakhir itu apa? Yang terakhir itu adalah rehabilitasi. Malah ada menambahkan lagi, upaya pelayanan kesehatan itu adalah yang disebut dengan upaya pelayanan paliatif. Ya, jadi kita sepakat health promotion ini sudah sering-sering kita dengung-dengungkan. tahun 86 itu merupakan konferensi Ottawa yang di sana ada cerita tentang health promotion, walaupun pada saat itu ini belum bergema di Indonesia sebagai health promosi atau promosi kesehatan, tetapi kita mengatakan itu adalah health edukasi, penyuluhan kesehatan, dan ataupun yang disebut dengan propaganda kesehatan. Nah, kita seluruhnya pasti pernah melakukan promosi kesehatan. Boleh dengan teman kami, ini udah masuk, Kak Rini Fitriani. Kak Rini, boleh kakak jelaskan dulu upaya kesehatan, promosi kesehatan yang kakak, ya, upaya kesehatan dalam hal promosi kesehatan. Apa aja kakak? Halo? Halo? Kak Amelia Roitona. Halo Kak Amel.
saya, Bu. Oke, coba dulu kakak sebut, jelaskan, paparkan ke kami, bagi ke kami. Bu, maaf, Bu. Kenapa sayang? Jaringannya nggak bagus di tempat saya. Nggak bagus. Kak Emi, boleh kakak bagikan ke kita kegiatan-kegiatan yang termasuk health promosi. Sebelum kita masuk, maksud saya ke manajemen, health promosi ini harus kita pahami dulu lebih mantap. Ayo Kak. Health promosi itu apa? Upaya peningkatan kesehatan itu apa? Apa saja itu kegiatannya sayang? Penyuluhan. Ya. Lanjut Kak. Pembelajaran bisa dengan praktek, Bu. Iya. Yang memberikan untuk bagaimana cara imun yang benar. Oke, boleh ditambah dengan Kak. Halo Kakak Emi, ini kan udah sering kita paham ya. Kalau misalnya imunisasi itu ke bagian apa? Spesifik protection dan ya pencegahan penyakit kan. Jadi kalau yang health promosi itu di pelayanan kesehatan apa saja? Kak Emi pertemuan, dengar suara saya? Dengar Bu, tadi Oke. mukanya Melia gitu, Jenny, jadi kurang jelas Bu. Oh begitu, oke lanjut Kak Emi. Kalau di saya Bu, yang namanya promosi kesehatan, pelayanan, kalau di bidang kami KB mungkin komunikasi, informasi, dan edukasi seperti itu Bu. KIY dan juga advokasi. Oke. Nah, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan yang disebut udah benar itu memang kegiatan-kegiatan yang termasuk health promotion itu yang mana saja? Saya yakin kalau kita diskusikan seperti ini akan lebih ini, walaupun sering kita tahu itu kan health promotion itu adalah, tetapi lebih menyatu dengan kita masih, kalau tidak didiskusikan barangkali tidak kita dapat. Coba apa aja sayang? Health promotion itu contohnya kalau biasa ya, kalau kegiatan yang selalu yang kita berikan mulai dari pengetahuan yang tidak tahu menjadi tahu, di mana pendidikannya dari dia yang tidak mengerti menjadi mengerti. Jadi contoh biasanya kalau terlalu, jadi masyarakat tidak tahu bahwasanya menjarangkan kehamilan itu sangat baik dan juga 2 anak cukup itu bagus. Jadi bagaimana caranya meminimalisirkan supaya masyarakat lebih tahu bahwasanya 2 anak cukup itu lebih baik, seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, jadi saya ulangi kembali. Terima kasih Kak Emi. Upaya pelayanan kesehatan itu ada 5 tahapan. 1, health promosi. Health promosi itu apa? Saya sebutkan tadi kan upaya-upaya yang dilakukan agar tidak tahu menjadi tahu, tidak mau menjadi mau, mampu dan tidak mampu menjadi mampu dalam hal bidang kesehatan, itu yang disebut. Nah, upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk promosi kesehatan itu, yang pertama itu penyuluhan kesehatan yang seperti kakak sebutkan tadi, KIY. Yang kedua apa yang sering kita lakukan? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesehatan kita? Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, itu juga masuk ke health promotion. Selanjutnya apa? Cuci tangan pakai sabun. Apalagi mengkonsumsi makanan-makanan yang seimbang, yang sehat. Selanjutnya apalagi? Tidak membuang sampah secara sembarangan, apalagi melakukan kebersihan atau gotong royong untuk di sekitar untuk kebersihan. Selanjutnya apa? Mengakses pelayanan kesehatan, dan yang tidak bisa kita lupakan itu adalah menjalankan gaya hidup sehat dan menjalin hubungan yang manis dengan Sang Pencipta. Itulah kegiatan-kegiatan
yang masuk di ranah health promotion. Imunisasi masuk tidak? Imunisasi masuk ke ranah specific protection dan preventive. Specific protection. Selanjutnya, kalau untuk early diagnosis itu apa? Diagnosa yang tepat dan pengobatan. Jadi, di awal kita harus sepakat dulu. Apa sebenarnya health promotion? Kita sudah sebutkan. Kegiatan-kegiatan health promotion itu apa? Seperti yang kita sebutkan tadi, penyuluhan KIE, selanjutnya makan makanan yang sehat, selanjutnya yang tidak bisa kita lupakan, mengucapkan syukur dan menjalin hubungan yang manis dengan Sang Pencipta. Oke. Nah, health promotion kita hanya mengulas, saya yakin Pak Haris sudah menyampaikan ke kakak-kakak saya, tetapi untuk melanjutkan bagian yang harus saya sampaikan itu sesuai dengan RPS kita adalah hari ini saya akan memberikan materi manajemen promosi kesehatan yang bagiannya adalah monitoring dan evaluasi ya. Monitoring dan evaluasi. Nah, health promotion tadi, health promotion kalau semakin sering-sering kita sampaikan, maka ini sudah langsung teringat di mana waktu bangun tidur itu yang disebut dengan health promotion langsung. Proses meningkatkan kemampuan orang dalam mengendalikan meningkatkan kesehatannya untuk mencapai keadaan sehat harus mampu mengidentifikasi, mampu memenuhi kebutuhannya, mampu mengubah dan berubah mengendalikan lingkungan yang tujuannya adalah peningkatan upaya kesehatan. Oke, sepakat kita ya kakak ibu, abang-abang. Nah, aktivitas promosi kesehatan ini di bagian program pemerintah yang ada di bawah naungan koordinasi Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh kakak kita tadi, kakak Emi, pelaksanaan promosi kesehatan itu harus dibarengi dengan advokasi. Yang sering kita sebut itu adalah strategi dari promosi kesehatan ABGK. Apa itu Kak ABGK? Halo? Advokasi, bina suasana, dan gerakan masyarakat ditambah dengan iya. Jadi strategi untuk pelaksanaan promosi kesehatan sering disingkat menjadi ABGK, yaitu advokasi, selanjutnya bina suasana, gerakan masyarakat yang tadi Germas katakan, dan kemitraan. Kenapa harus ada kemitraan? Tanpa ada kemitraan, maka tujuan dari promosi kesehatan ini akan tidak secepat bila dibuat atau digabungkan atau disolidkan dengan kemitraan. Nah, gerakan masyarakat. Ini gerakan masyarakat. Sebelum sampai ke monitor, barangkali ke monitoring, boleh kita dulu. Boleh siapa di antara kita yang bisa menjelaskan apa makna logo ini? Halo? Halo kakak sayang? Ini mungkin sering kita lihat ya, sering kita lihat logo ini. Apa makna logo ini? Ada pita yang berwarna-warni, ada Gerakan masyarakat hidup sehat. ya, logo ini maknanya apa? Bisa dijelaskan? Pita yang warna. Siapa yang bisa kakak? Boleh barangkali? Kakak Yeni, bisa Kak Yen? Sering kita lihat logo ini bukan? Ya memang logo Germas. Belum paham arti dari pitanya, Bu. Ya Kak Yen? Kerjasama, menggambarkan kerjasama serta komitmen kementerian atau lembaga, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan akademis dalam menciptakan masyarakat yang sehat. Yang warna-warni ini kan Mbak? Ya kan Kak? Iya. Oke, lanjut. Ini kita warna-warni mengatakan dia saling terikat, termitra antara lembaga bisnis dan lain sebagainya. Selanjutnya apa lagi Kak? Dunia usaha dan organisasi masyarakat. Ya.
Selanjutnya, Pak Faisal boleh ditambahkan Pak Faisal makna logo dari Germas ini Pak Faisal? Jadi di situ Bu, pada logo tersebut terdapat 3 buah bidang dengan warna biru yang merupakan lambang dari 3 pilar program Indonesia Sehat. Ketiga pilar tersebut adalah penerapan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Oke. Boleh dirangkumkan itu Kak Emi? Coba dulu Kak Emi. Logo itu udah tadi dijelaskan Kak Yeni dan Pak Faisal, ayo diapakan? Dijelaskan kembali. Apa makna logo dari Germas ini? Maknanya adalah penerapan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Lanjut. Di mana gerakan mengajak masyarakat untuk dapat melakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Oke. Jadi bentuk logo ini menggambarkan masyarakat Indonesia memiliki pola hidup sehat. Aktivitas fisiknya aktivitas fisik seperti itu. Dan warna-warna yang dipergunakan itu dalam logo mencerminkan warna dari beberapa makanan sehat seperti buah-buahan, sayuran yang didapatkan sebagai salah satu wujud dari hidup sehat. Dan terakhir, konsep PITA yang bersambung dengan 4A yang menggambarkan kerjasama dan komitmen antara kelembagaan untuk menciptakan hidup sehat. Inilah makna logo gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, kita sebutkan tadi aktivitasnya itu promosi kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan dan tujuan pokok. Tujuan pokok ini agar nantinya masyarakat Indonesia hidup sehat. Nah, kita ulangi kembali. Fungsi promosi kesehatan ini hanya mengulang. Fungsi promosi kesehatan itu sebagai corong pemerintah dalam hal mempromosikan bidang kesehatan. Selanjutnya sebagai penyaring informasi langsung dari tingkat masyarakat sebagai media aktif, efektif, dan pembimbing pengendali. Nah, untuk saat ini, boleh kakak-kakak, abang-abang jelaskan kita agar kita nanti bisa tahu dalam hal penugasan nanti saya ingin program promosi kesehatan inilah yang kita lakukan monitoringnya. Kita sudah paham tadi apa yang dimaksud dengan promosi kesehatan, dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan dalam bidang Kementerian Direktorat Promosi Kesehatan. Selanjutnya, saya ingin menanyakan ke kita satu persatu program promosi kesehatan yang kakak, abang, bapak, ibu tahu yang sedang in saat ini. Saya panggil satu-satu ya. Kalau misalnya Bu Emi. Pencegahan stunting, Bu. Yes, sekarang ini lagi galak-galaknya tentang stunting. Selanjutnya kakak Yeni. Iya Bu, tadi saya cuci tangan pakai air bersih. Tidak apa-apa. Cuci tangan pakai Air tangan pakai sabun. Oke. Cuci tangan pakai sabun ya. Selanjutnya saya panggil satu persatu biar nantinya ini yang langsung menjadi tugas kita dalam hal bagaimana cara mengevaluasi dan memonitoring program ini. Bapak Faisal, boleh Pak Faisal? Apa program promosi kesehatan yang saat ini yang sedang yang ada di sekitar Bapak atau yang sedang Bapak kerjakan di fasilitas kesehatan Bapak? Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, Bu. PHBS ya Bapak? Mengkonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur. Oke, PHBS untuk konsumsi buah dan sayur. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya, Kakak Amelia. Apa itu sayang?
dengar ya. Apa itu? Boleh DJ feedback. Oh, stop buang air besar. Stop. Oke. Babs atau terbalik. Stop buang air besar. Oke. Stop ya. Stop BAB sembarangan. Selanjutnya, halo Kakak Weni, Bapak Muhammad Ahyar, Ibu Rini Fitriani. Oke, untuk sementara Menggunakan pelayanan kesehatan, Bu. Kenapa Kakak? Apakah? Karini apa? Sama. Halo, iya Bu. Melihat tadi nih ya. Bapak. Selanjutnya halo Kak. Halo Ibu. Bu Rini nih. Iya Ibu. Apa program promosi kesehatan saat ini yang ada di sekitar Kakak Rini? Menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Apa itu Kak? Menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Oke. Hanya ini kita yang hadir? Sepertinya hanya 5 ya. Bu Weni ada? Bu Weni tadi Bang Akhir kayaknya udah aktif. Oh gitu. Pak Ahya? Ya Bu. Izin Pak, program promosi kesehatan saat ini? Ya. Bu, penerapan gizi seimbang Bu. Keren. Gizi seimbang ya, agak Ya, sama Bu. dengan Pak Faisal. Iya Bu. Kalau dalam ini kan Bu, dalam garam ada isi piringku Bu. Gitu. Iya benar, isi piringku ya. Iya Bu. Oke. Masih ada lagi kita yang hadir selain yang saya sebutkan di sini? Oke, kita lanjutkan. Ini kita lewatkan dulu, nanti ini yang menjadi tugas kita. Nah, sasaran promosi kesehatan tidak perlu saya jelaskan karena saya yakin Bapak Haris sudah menjelaskan ke kita. Ada sasaran primer, ada sasaran sekunder, dan ada sasaran tersier. Nah, ini tadi yang kita sebutkan, bahwa strategi promosi kesehatan itu yang tujuannya, impaknya itu nanti perubahan perilaku dari masyarakat. Yang menjadi masyarakat itu siapa? Kita juga ada di dalamnya. Yang sering kita lihat justru tenaga kesehatan tidak menjadi pilot atau menjadi model dalam promosi kesehatan, misalnya buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Sering kita lihat di pertemuan-pertemuan yang dilakukan justru tenaga kesehatan itu buang sampah sembarangan, tidak berperilaku hidup sehat, masih merokok dan lain sebagainya. Nah, strategi promosi kesehatan itu dimulai dari advokasi, pemberdayaan, bina suasana, kemitraan pemberdayaan ini halnya dengan gerakan masyarakat. Tadi kita sudah tahu bahwa logo dari gerakan masyarakat itu aktivitas masyarakat yang hidup sehat dengan pita yang berwarna-warni, ada kemitraan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Promosi kesehatan ini tidak bisa sampai seperti yang kita inginkan, perilaku yang seperti ini, perilaku mencegah dan mengatasi masyarakat ini, bila hanya petugas kesehatan yang sibuk
dan teraktif di dalam promosi kesehatan itu harus ada kemitraan yang dilambangkan dengan pita yang berwarna tadi. Pita yang berwarna inilah strategi dari promosi kesehatan. A, B, ini gerakan masyarakat, G, dan kemitraan. Nah, advokasi itu apa? Suatu upaya proses strategi yang terencana untuk mendapatkan ini salah satu ini Bapak ini ya yang melakukan advokasi ke stakeholder agar program-program yang diingin dikerjakan bisa dapat terlaksana. Nah, apa sebenarnya tugas dari promosi kesehatan ini? Tugas promosi kesehatan di puskesmas ada, mereka menjadi fungsional penyuluh kesehatan. Ada dari antara kita mahasiswa di sini yang menjadi penyuluh kesehatan? Halo? Penyuluh KB yang ada, Bu. Penyuluh KB, Kak Emi ya. Nah, atau memang Kak Emi ikut juga kemarin pelatihan TOT untuk pendamping keluarga? Pendamping keluarga untuk stunting, Bu. Ya. Iya, Bu. Oke, ini tadi kan disebutkan petugas khusus promosi kesehatan, inilah tugasnya. Boleh Kakak sebutkan hasil ya tugas Kakak sebagai pendamping keluarga yang ada hubungannya dengan promosi kesehatan ini, Kak, khususnya stunting. Pendamping keluarga di mana ada terdiri dari 3, yaitu PKK, kader KB, dan juga bidan desa atau bidan setempat yang berdomisili di daerah tersebut, di mana ketiga pendamping tersebut dapat mendampingi keluarga. Contohnya kalau dia bidan desa atau bidan setempat, ibu melakukan pemeriksaan kepada ibu hamil, kemudian kalau kader dia mengawasi serta mendukung keluarga tersebut untuk ikut pemeriksaan kesehatannya. Dan kalau dia kader, dia ikut melakukan pembinaan, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia. Jadi pendamping-pendamping tersebut wajib mempromosikan bahwasanya stunting itu adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan melalui 1000 hari kelahiran ibu, dan juga pola makan serta kebersihan atau sanitasi di lingkungan keluarga tersebut. Jadi fungsi daripada pendamping itu wajib melakukan kalau pendataan calon kalau dia calon pengantin seperti itu mendata, dan juga kalau dia ibu hamil melakukan pendataan, atau dia kalau anaknya melakukan pendataan melalui KKA atau KMS seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, kegiatan seperti inilah yang akan kita lakukan monitoring dan evaluasi. Kita sebutkan tadi manajemen promosi kesehatan itu yang kita pahami bahwa manajemen itu terdiri dari ada tugasnya bagaimana mempengaruhi orang lain agar tugas tupoksi kita bisa terlaksana. Tadi kita sebutkan bahwa sekarang program kita buat aja contoh yang sekarang sedang in adalah program penurunan stunting. Terima kasih untuk Deli Serdang yang mendapat juara 1 ya. Juara 1 untuk penurunan stunting Ya, untuk Deli Serdang. Deli Serdang juara 1 ya. Juara Ya, 1 untuk Sumatera Utara. Adelia belum masuk kayaknya Ibu Adelia. Kenapa Iya, Kak? Bu Adelia berada di Deli Serdang, Bu. Oh gitu. Oke, terima kasih yang menjadi juara 1 untuk pelayanan untuk stunting ya, program penurunan stunting. Nah, kenapa kita angkat stunting untuk masalah kita ini? Yang pertama seperti ini, kita tahu bahwa stunting itu terjadi di 1000 hari pertama kelahiran. Harapan kita di 1000 hari pertama kelahiran jangan terjadi stunting. Itulah yang pertama. Selanjutnya stunting. Program stunting ini
sektornya itu berbeda. Tapi untuk tahun ini sesuai dengan Perpres nomor berapa Kak? Nomor 72 tahun 2021, leading sektornya menjadi tahun 2021 Bu. Iya, 72 tahun 2021, leading sektornya BKKBN. Jadi proses monitoring evaluasi harus dilakukan di sana. Nanti di tugas-tugas kita itulah yang harus dibuat. Leading sektor pada tahun ini, kalau di pusat, yes, BKKBN. Bagaimana dengan di daerah? Sekarang agak ada tarik-menarik antara BKKBN, Dinas Kesehatan atau Bapeda. Walaupun seperti itu harapan kita. Kenapa Kak? Ya, Dinas Kesehatan dan juga Bapeda. Jadi memang kalau menurut yang saya pandang itu di bidang yang namanya stunting itu Bu, jadi semua ikut andil, tapi contoh begini Bu, Dinas Kesehatan buat SK untuk kader pendamping stunting, kemudian BKKBN melalui BKKBN ke penyuluh KB melakukan pembuatan SK untuk kader stunting. Jadi terkadang terjadi mix. Ya, Saling menarik ya Kak ya? Ya. Kemudian dari Bapeda melakukan rembuk stunting, gitu kan. Jadi saya kira tujuannya tetap sama untuk menurunkan percepatan penurunan stunting, tetapi itu tadi bisa dikatakan jadi mubazir. Mubazirnya nggak tahu yang mana yang harus dikerjakan. Dari si A bilang harus seperti ini, si B bilang seperti ini, si C bilang seperti itu. Jadi jadinya si kadernya pun kadang jadi bingung. Kok saya kemarin udah dipilih Bu dari Dinas Kesehatan jadi kader stunting Bu. Nah gitu. Jadi ini dipilih lagi dari BKKBN Bu gitu. Jadi kemudian Bapeda juga mengarahkan data seperti ini. Jadi memang saya pun kurang tahu bagaimana ujungnya nanti, tapi ya sama-sama berharap mudah-mudahan dengan tujuan yang sama ya dapat menurunkan percepatan stunting, karena memang yang diperlukan. Kenapa Presiden menunjuk BKKBN sebagai pemegang untuk stuntingnya? Ya benar. Sektornya mungkin dikaitkan dengan di mana di beberapa tahun sebelumnya BKKBN berhasil di dalam melakukan lintas sektoral dan juga pemberdayaan masalah keluarga berencana, masih terlalu hotnya gitu. Jadi mungkin Presiden Jokowi mengambil seperti itu, tetapi itu tadi kembali seperti yang Ibu katakan, saling tarik menarik seperti magnet ya kan. Ada sesuatu di sana mau dibagi kabaran kali ya Kak Emi. Benar. Jadi yang sedang hotnya itulah nanti yang akan kita bagi tugas dalam tugas kita, bagaimana sebenarnya proses pelaksanaan penurunan stunting yang harapannya pada tahun 2024 nanti menjadi 14%. Walaupun di beberapa kota di Sumatera Utara jumlah atau capaian stunting itu di bawah 10%, tetapi itu tidak bisa kita gunakan karena apa? Karena data bisa kita angkat sebagai bahan kita untuk menganalisis minimal 80% data sasaran balita ataupun balita sudah terentry di aplikasi EPPGBM. Di beberapa daerah ini masih sangat rendah. Ini salah satu contoh yang sedang dipromosikan yang harus kita lihat, harus kita monitoring bagaimana perjalanan program tersebut. Nah, di stunting ini juga ada yang cerita tentang PHBS, sudah sering kita angkat di stunting aja dulu yang akan kita promosikan. Di manajemen, di stunting, di program stunting ini ada aplikasi yang kita sebut lagi LCMIL. Banyak kali kegiatan kita yang terkadang kalau kita sebutkan siap nikah dan siap hamil dan siap nikah gitu. Siap nikah dan hamil. Ya, hamil dulu atau nikah dulu? Siap hamil dan siap nikah dulu baru hamil. Ya.
elektronik siap nikah dan belum kayaknya belum apa Bu, belum apa aplikasinya belum bisa dipergunakan, belum akurat, kayaknya hanya berada masih di Kabupaten Binjai. Oh, Binjai ya. Oke, mereka sudah melakukan apa memang? Ya, sosialisasi ya. Ya, oke. Nah, kalau saya ikut pelatihan itu juga Bu, SMIL itu belum bisa digunakan. Belum bisa digunakan ya, belum bisa digunakan. Nah, seperti itulah, kita lihatlah program yang begitu besar dikucurkan dari pusat, direncanakan dengan manis, tetapi setelah sampai di lapangan apa yang terjadi? Tetapi tetap kita semangat ya Kak Emi dan semua tenaga-tenaga kesehatan yang ada di sini yang terlibat dalam program penurunan stunting, tetap semangat. Walaupun terkadang hati kita ini sayangnya hepeng itu, sayangnya uang itu, tetapi itulah nanti yang harus kita analisa. Oke, yang harus kita analisa. Tadi kita sudah sepakat bahwa yang akan kita analisa, akan kita monitoring itu adalah program promosi kesehatan yang ini, ya, yang stunting, cuci tangan pakai sabun, PHBS, stop babs, selanjutnya penggunaan paskes dan gizi seimbang. Kita sudah tahu tadi strategi promosi kesehatan, advokasi pemberdayaan dan bina suasana dan kemitraan yang tujuannya apa? Agar masyarakat mandiri dalam hal pelayanan kesehatan. Selanjutnya, kita kembali ke judul tadi, kita ceritakan manajemen promosi kesehatan. Promosi kesehatan kita sudah mantap. Selanjutnya kita masuk ke manajemen. Jadi sekarang sudah ada D4 khusus untuk promosi kesehatan. Satu di Malang ya, dari Politeknik Kesehatan barangkali. Politeknik Kesehatan, mereka sudah ada pendidikan untuk promosi kesehatan. Hanya pemberitahuan saja dong. Nah, manajemen, saya sebutkan tadi manajemen itu, manajemen bagaimana mempengaruhi orang lain, how to influence the other man, bagaimana mempengaruhi orang lain agar dengan sukarela mau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Bagaimana seseorang atau orang-orang atau sumber daya mau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi, itulah yang disebut dengan manajemen. Nah, manajemen kesehatan bagaimana? Manajemen kesehatan yang berhubungan dengan bidang kesehatan. Nah, gunanya untuk apa? Meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Meningkatkan derajat kesehatan yang optimal, berbicara tentang derajat kesehatan yang optimal, tidak ada batasannya. Derajat kesehatan optimal itu setinggi-tingginya, tidak bisa diukur. Itulah sebabnya maka definisi sehat itu menurut WHO adalah suatu kondisi sejahtera, sempurna, jasmani, rohani, bukan hanya bebas dari cacat, kelemahan, dan penyakit. Berarti dari antara kita, apakah ada yang mengatakan dirinya, melabelkan dirinya sehat? Sepertinya tidak ada. Karena apa? Itulah definisi yang ideal, tetapi tidak bisa kita lakukan, kita capai hanya dengan kemampuan kita diri sendiri, tetapi harus melakukan kegiatan-kegiatan yang termitra atau terlink dengan orang lain. Udah paham kita tentang manajemen ya teman-teman? Ada yang tidak pas atau bagaimana? Halo? Ada yang tidak pas? Kita satu kelas berapa orang kakak ini? 17 Bu. 17 ya? 17, oke baik. Nah, jadi manajemen tadi kesehatan itu adalah bagaimana agar pekerjaan kita ini, tujuan organisasi kita, dinas kesehatan itu, atau kementerian kesehatan itu mencapai derajat kesehatan yang seoptimalnya, efisien dan efektif. Sering kita mengatakannya, apa itu efisien, apa itu efektif. Nah, tujuannya agar organisasi kita ini dapat digunakan atau bagaimana menggunakan sumber daya agar tujuan organisasi tercapai. Ya.
Nah, ini tadi sudah kita bahas tentang upaya kesehatan menurut kelas dan level, ya. Yang ada 5, emosi nomor 1, dan yang terakhir adalah rehabilitasi. Manajemen kesehatan itu untuk apa? Proses mengelola sumber daya manusia untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya penyelenggaraan program kesehatan, juga penggerakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada promotif dan preventif. Nah, sasaran pelayanan kesehatan kelas dan level ini ada yang untuk promotif. Yang promotif itu health promotion, specific protection. Selanjutnya yang untuk kuratif itu yaitu pelayanan kesehatan spesifik, bukan yearly diagnosis, disability limitation, dan yang terakhir itu ada relaksasi. Itulah yang bagian dari kuratif. Pelayanan kesehatan tidak serta-merta hanya dilakukan oleh promosi dan preventif. Harus juga tanpa mengesampingkan pelayanan yang kuratif. Jadi health promotion, pelayanan kesehatan itu harus mengakomodir upaya promotif dan preventif. Nah, langkah-langkah manajemen saya yakin kita sudah dapat ini. Saya hanya mengulang kembali langkah-langkah manajemen. Yang pertama, definisikan masalah. Kita sebutkan tadi contoh tadi stunting. Didefinisikan masalah itu ada itu di Indonesia itu stunting. Benar, ada di Indonesia stunting. Tetapi terkadang masalah tidak bisa kita tegakkan karena apa? Karena yang pertama, masalah tidak bisa kita tegakkan karena apa? Yang pertama itu adalah data di lapangan masih belum akurat. Reliabilitas dan validitasnya masih diragukan. Demikiankah halnya atau saya salah ini menilai? Boleh ada pernyataan dari teman-teman? Benar, Bu. Masalah tadi kita sebutkan kesenjangan antara desain dan isolen. Kita definisikan masalah. Ya, masalah. Definisi masalah. Contoh dari stunting ini. Apa masalah stunting ini? Stunting itu adalah tinggi badan tidak sesuai dengan harapan umur diharapkan. Nah, itulah yang disebut dengan stunting. Bila tidak diselesaikan stunting ini, maka yang terjadi itu adalah akan ada gangguan kecerdasan, pertumbuhan gigi yang terlambat, dan lain sebagainya. Tidak sampai di situ, nantinya sampai di masa tuanya akan ada impaknya. Definisi masalah, saya definisikan masalah ini, saya sebutkan tadi, bisa kita definisikan, tapi terkadang di lapangan tidak bisa kita yakini kebenarannya. Boleh kakak cerita dulu Kak Emi Pardumon, bagaimana data stunting di wilayah Deli Serdang? Kakak bidan apa BKKBN? Saya di Serdang Bedagai, bukan Deli Serdang. Oh, Serdang Bedagai. Oke, benar. Tetapi ikut kemarin untuk stuntingnya, boleh kakak definisikan di Serdang Bedagai bagaimana sebenarnya masalah atau kasus tentang stunting? Kalau secara yang saya lihat, dikatakan stunting itu di mana tumbuh kembangnya atau bisa dikatakan kerdil seperti itu. Tapi di kenyataan di lapangan bisa dikatakan dalam satu desa belum tentu dapat kita temukan yang stunting seperti itu. Jadi kenapa bisa dikatakan ada penunjukan namanya locus stunting, padahal di daerah tersebut sesuai dengan data yang Ibu katakan tadi belum tentu dapat kita temukan masyarakat atau anak yang stunting seperti itu. Jadi memang datanya tadi itu belum bisa dikatakan belum akurat seperti itu. Tapi apapun tujuan dan juga maksudnya, karena ini sudah menjadi program dan harus kita laksanakan, maka mau tidak mau harus kita lakukan pencegahan
supaya tidak terjadi anak stunting. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Jadi inilah memang yang kita sebutkan tadi, langkah yang dilakukan Ibu. Untuk langkah yang dilakukan tadi itu contoh tadi yang kita angkat adalah tentang stunting, ya. Yang kita angkat itu adalah tentang stunting. Jadi langkah yang pertama adalah menentukan definisi masalah. Kita sudah paham tadi masalahnya apa. Masalahnya adalah tingginya kasus stunting di wilayah kerja atau khususnya di Indonesia. Yang menjadi masalah tambahan lagi adalah itu adalah di data yang kita miliki tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Betulkah di daerah Deli Serdang itu tidak ada satu desa itu stunting? Atau memang tenaga TPJ atau tenaga kesehatan yang turun ke lapangan tidak melakukan tupoksinya secara benar atau tidak melakukan pengukuran secara benar? Karena apa? Suatu ketika kita turun ke posyandu, yang kita lihat di sana tidak ada pita pengukur tinggi badan. Bagaimana caranya untuk tahu stunting kalau tidak ada pita pengukur? Berarti yang nomor satu belum bisa kita ini kan. Yang kedua, susun tujuan. Maka pemerintah menyusun tujuan untuk menurunkan stunting sampai 14%. Itu ya Kak ya. Tetapkan tanggung jawab, dibuat tanggung jawab. Ini PIC-nya, personal yang bertanggung jawab. Contohnya tadi untuk stunting itu ada 8 rembuk stunting ya, 8 aksi rembuk stunting. Untuk analisa situasi, langkah yang pertama analisa situasi. Ini adalah PIC-nya adalah Bapeda dan dinas selanjutnya. Selanjutnya, kalau untuk pengukuran itu PIC-nya adalah dinas kesehatan. Kalau untuk pelatihan kader, PIC-nya adalah BKKBN. Ini PIC ini maksudnya ditetapkan tanggung jawab. Jadi untuk sekarang sesuai dengan peraturan Presiden nomor 72 yang diangkat itu menjadi PIC. PIC-nya ini adalah penanggung jawab khusus semua pelaksanaan kegiatan adalah BKKBN, yang di dalam aksi baru dibagi dalam mitra. Selanjutnya alokasi sumber daya. Nah, alokasi sumber daya di salah satu contoh tadi keberhasilan dari BKKBN dalam hal penurunan pencapaian keluarga berencana baru. Materi yang diberikan ke saya untuk kita bahas untuk langkah manajemen ini adalah desain, kontrol, dan monitor kemajuan ya. Ini nanti yang kita bahas. Nah, katanya di Indonesia terdapat 10 provinsi yang memiliki lebih dari 50% yang kabupaten kotanya masuk kriteria indeks pembangunan masyarakat yang rendah. Apa itu indeks pembangunan masyarakat? Berbicara tentang indeks pembangunan masyarakat ada hubungannya dengan stunting tadi ya. Karena apa? IPM itu yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ketiga hal tersebut sangat berkaitan erat dengan terjadinya stunting. Oke, ini langkah manajemen untuk mata kuliah yang akan saya bawakan yang ini, desain, kontrol, dan monitoring kemajuan. Selanjutnya ini salah satu contoh masalah yang ada di Indonesia. Selanjutnya masuk kita ke fungsi manajemen. Menurut Henry Fayol ya, fungsi manajemen itu ada planning, organizing, commanding, controlling, dan coordinating. Kurasa saya pikir kita semua udah sering tahu ini ya, tetapi saya ingin kalau hanya saya nanti ada way communication, saya tanya-tanya aja ya.
mana yang lebih besar peranannya antara POCCC? Boleh Kak Weni Sembiring? Kak Weni Sembiring? Sepertinya memang pelajaran manajemen dari dulu-dulu udah tahu kita ini. Saya pun yakin itu. Jadi paparan saya di sini ada baiknya kita respon dengan tanya jawab. Boleh Kak Weni? Kak Widiana? Kak Widiana? Yang buka kamera hanya Ibu Emi dan Kak Eni. Lagi sibuk semua ini ya. Ini waktunya kayak mana? Waktunya enaknya bagaimana ya? Atau saya aja yang ngomong kayak kurang enak. Karena apa? Ini kan udah bukan pelajaran ya. Sudah sesuatu yang sudah kita paham. Jadi saya pikir lebih bagus kita bawa dalam tanya jawab. Oke, fungsi manajemen tadi saya sebutkan ini menurut Henry Fayol ya. Henry Fayol. Mana yang lebih besar peranannya dari kelima hal tersebut? Ya. Fungsi yang paling mendasar planning, Bu. Oke, terima kasih. Benar. Kalau planningnya sudah benar, maka bisa kita evaluasi kinerja. Terima kasih Pak Faisal. Selanjutnya, yang fungsi manajemen yang seperti ini, yang kita untuk materi yang saya bawakan, yang ini, yang controlling. Coordinating ini sesuatu hal yang gampang kita sebutkan, melaksanakannya sangat susah. Saya kembalikan ke Pak Faisal. Pak Faisal, apa alasan Pak Faisal mengatakan peranan planning lebih besar dari yang keempat ini? Boleh Bapak jelaskan ke kita, Bapak? Karena itu merupakan dasar, Bu. Kalau dari perencanaan saja sudah salah, maka akan berdampak ke kegiatan berikutnya, Bu. Oke, terima kasih. Itulah alasan kita memang benar bahwa perencanaan inilah yang harus benar-benar dikerjakan dengan baik. Menyusun perencanaan atau planning harus ada data dasar. Data dasar inilah yang kabur atau yang sangat susah kita dapatkan di lapangan. Kenapa bisa susah saya katakan? Coba Puskesmas bikin profil dulu Puskesmas. Apa yang dibuat di sana? Kalau rumah sakit mungkin dari data bor ya, nggak bisa ditambah-tambahin nggak, Dokter Yeni? Jelas dari data bor itu Bu. Itu valid atau gimana? Bisa diganti-ganti, bisa diapa-apa atau gimana, Dokter? Valid dari bor. Kalau bor itu memang valid ya? Iya, benar. Iya. Adakah di sana spekulasi? Sepertinya agak susah ya. Karena sekarang lagi dan sudah terlink ya dengan internet, terkadang agak repot, kita kewalahan kalau melakukan. Tetapi kalau itu untuk di Paskes, tetapi kalau di masyarakat khususnya di lapangan, saya belum yakin, mohon maaf, saya belum yakin data-data capaian SPM yang ada di Dinas Kesehatan yang datanya berasal dari Puskesmas. Maafkan saya untuk saat ini. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Kenapa? Ke Dinas Kesehatan yang dikirim itu dalam bentuk angka. Misalnya, capaian ibu hamil K4 atau capaian ibu hamil itu untuk 1 tahun itu harapannya SPM itu 100 ya. SPM itu standar pelayanan minimal. Kenyataannya, maka langsung si bidan itu langsung bagi 100 bagi 12, 7,5. Kalau misalnya 100 ibu hamilnya di wilayah kerjanya, maka setiap bulan harus ada ibu hamil baru 7 atau 8. Itu dikirim, tetap 100%. Kenyataannya, di pertengahan tahun kita turun ke Puskesmas, tidak ada tercatat. Angka-angka aja yang dikirim. Kenapa bisa terjadi? Ini dia monitoring dan
monitoring evaluasi yang tidak dilakukan dengan maksimal. Bisa saja dilakukan monitoring evaluasi maksimal, tetapi sudah menjadi mendarah daging. Apanya mendarah daging? Malas menulis. Maka sering kita sebutkan, tulis apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis. Yang sering terjadi apa? Yang dikerjakan tidak ditulis, yang ditulis tidak dikerjakan. Kenapa saya sebutkan yang ditulis tidak dikerjakan? Contoh, untuk mengurus kenaikan pangkat tidak ditulis kan, bukan? Jadi planning ini, data dasarnya ini sebenarnya harus ada data-data pendukung, identifikasi. Identifikasi itu ada data yang bisa kita gunakan. Ada data di lapangan. Ada suatu kabupaten kota yang tidak mau lokus stunting. Kenapa tidak mau lokus stunting? Alasannya, ngapain lokus stunting? Ada kota tidak mau menjadi daerah terpencil, giliran ada dana yang dikucurkan dari kementerian atau dari pusat bagi daerah-daerah terpencil, daerah miskin akan mendapat bantuan. Maka rame-rame lah kabupaten kota membuat kami ini daerah miskin yang butuh bantuan. Demikian juga lokus stunting ini. Di awal itu ada beberapa kabupaten kota tidak mau, tetapi karena ada pagu anggaran untuk kabupaten kota, misalnya di Dinas Kesehatan tahun sebelumnya 750 juta, maka beberapa kota mengatakan kami lokus stunting. Sebenarnya harus semua memang lokus stunting. Gunanya apa? Upaya percepatan penurunan stunting. Untuk saat ini memang kita angkat kasus stunting karena itu yang sedang ini. Nah, inilah planning yang disebutkan oleh Pak Faisal dan teman-teman seluruhnya, bahwa di fungsi manajemen itu yang paling penting, bukan yang paling besar peranannya, walaupun semua besar penting, besar peranannya untuk sampai ke evaluasi dari planning. Nah, semua kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara apa? Benar tidaknya dikerjakan dengan apa? Harus dilakukan controlling dan evaluasi. Kontrol dan evaluasi, ya. Kontrol dan evaluasi. Nah, untuk saat ini kalau dari apa kemarin udah dapat apa ya, perencanaan udah dapat ya Kakak Emi? Perencanaan organizing udah dapat ya? Sudah Bu. Oke. Jadi untuk saat ini, activating itu pelaksanaan. Untuk saat ini kita membahas tentang controlling. Kita sebutkan tadi, planning ini punya peran besar. Selanjutnya pengorganisasian, menetapkan siapa orangnya, apa tanggung jawabnya di organisasi. Dan activating ini adalah pelaksanaan. Nah, selanjutnya controlling. Bila tidak dilakukan controlling, inilah yang sering terjadi kebablasan. Kenapa? Bila tidak dilakukan monitoring, maka kita tidak bisa memastikan kinerja organisasi sesuai enggak dengan perencanaan. Bila terjadi penyimpangan, harus dilakukan koreksi. Itulah yang disebutkan dengan controlling. Dimanapun kita bekerja, kita sebagai manajer di Paskes, ini monitoring harus dilakukan. Nah, fungsi controlling ini untuk apa? Yang pertama, menetapkan standar kinerja. Apakah memang standar kinerja ini sama dengan yang di perencanaan? Apakah memang kinerja saat ini sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan? Nah, bila tidak sesuai, maka controlling, fungsi controlling melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja yang tidak sesuai dengan standar. Kinerja yang tidak sesuai dengan standar. Nah, monitoring program. Upaya supervisi dan review kegiatan yang dilaksanakan secara otomatis oleh penguasa, inilah yang disebut dengan evaluasi proses. Jadi, monitoring dengan evaluasi hampir sama tetapi berbeda. Monitoring program ini evaluasi proses. Selama program dilaksanakan, itulah yang disebut dengan monitoring. Maka monitoring program inilah yang disebut dengan evaluasi proses. Nah, monitoring itu berupa alat
untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak diperkirakan pada waktu penyusunan perencanaan. Pada waktu penyusunan perencanaan. Bagian mana dari strategi itu yang tidak berfungsi? Nah, ini yang harus dilihat. Mekanisme sistem pelayanan yang tidak bekerja seperti yang diharapkan. Apa bahan promosi atau penyuluhan yang sudah dikirim ke khalayak sasaran? Apakah ada masalah baru yang timbul? Inilah yang harus dilihat oleh monitoring, ya, monitoring. Nah, kabupaten kota yang menjadi lokus stunting, lokasi dan fokus stunting sudah bisa melihat sebenarnya strategi yang tidak berfungsi secara lisan. Pernyataan dari KMI sebenarnya sudah bisa kita lihat bagaimana sebenarnya penyusunan strategi pelaksanaan penurunan stunting di Serdang Bedagai. Bagaimana mekanisme sistem pelayanan yang dilaksanakan? Apakah bahan-bahan promosi penyuluhan sudah ada atau masih ada tetapi tidak dikirim? Ada tetapi masih di kantor? Ada alamat yang dikirim salah? Ini yang harus dimonitoring. Karena apa? Monitoring inilah merupakan sebuah alat untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak diperkirakan pada waktu menyusun perencanaan, ya. Nah, ada 4 tahapan monitoring yang perlu diketahui. Dilihat dari logistiknya, hasil antara apa, bagaimana perilaku dan perbaikan pelayanan kesehatan. Nah, 4 monitoring itu ada 3, ya. 4 monitoring ada 3. Yang pertama, manajemen. Yang kedua evaluasi. Yang ketiga citra. Nah, manajemen itu memberikan informasi tentang proses dan cakupan program. Cakupan program yang bagaimana? Cakupan program yang diharapkan, contohnya tadi, SPM itu harus 100%. Walaupun kenyataannya data yang dikirimkan atau yang kita terima itu sebenarnya belum valid. Tetapi dengan adanya revolusi 4.0, sekarang ini ada mengatakan kita justru memang udah di revolusi Z, ya, generasi Z, ya. Data-data yang sering kita sebut on the table atau NATO, no act solve only, Holland Hatta, ini akan perlahan hilang. Kenapa kita sebutkan? Setiap kegiatan yang kita lakukan sudah terkoneksi ke sistem. Walaupun namanya aja alat, ya, alat kan manusia yang buat, masih bisa dilakukan rekayasa. Tetapi kita yang sebagai manajer dan calon-calon manajer, ini manfaat monitoring ini harus dilaksanakan. Untuk apa? Sebagai fungsi manajemen. Yang kedua, sebagai evaluasi. Kita tahu tadi monitoring ini adalah evaluasi proses. Selama kegiatan dilaksanakan, maka tetap dilakukan monitoring. Selanjutnya citra. Citra ini adalah kalau misalnya monitoringnya bagus, maka capaian kinerja kemungkinan akan bagus. Kenapa bisa dengan monitoring kinerja bagus? Karena ada salah satu tugasnya adalah ini memperbaiki tindakan untuk kinerja yang tidak sesuai. Atau yang ini, controlling itu apa? Memonitor aktivitas organisasi, memastikan kinerja organisasi bila perlu koreksi. Tetapi bila tidak pernah dilakukan monitoring, maka kita tidak akan tahu yang mana program yang tidak terlaksana dengan baik. Jadi kita sebagai manajer
atau calon manajer, fungsi monitoring harus dilaksanakan. Nah, bagaimana pelaksanaan monitoring? Ini nanti di tugas kita yang harus kita buat, inputnya apa? Apakah ada cetak komunikasi yang diproduksi? Ada selanjutnya, apakah dilakukan siaran lewat media? Outputnya apa? Dan outcome-nya ini ada perubahan perilaku dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mau menjadi mau, tidak mampu menjadi mampu. Itulah yang disebut dengan pemberdayaan. Nah, teknik melakukan monitoring itu bagaimana? Yang pertama, dengan melakukan kunjungan rumah, visit ya, dan diskusi dengan anggota rumah tangga. Ya. Yang kedua, lakukan in-depth interview atau wawancara mendalam. Yang ketiga, lakukan fokus grup diskusi. Fokus grup diskusi ini adalah merupakan cara pengumpulan data, pengumpulan masalah dengan mengundang beberapa masyarakat yang bisa dijadikan sebagai informan, ya, informan. Nah, inilah hal-hal yang bisa dilakukan untuk monitoring. Sekarang, apa yang membedakan monitoring dan evaluasi? Hampir sama ya, kita sebutkan tadi, evaluasi itu, monitoring itu merupakan evaluasi proses. Jadi, di monitoring, pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab itu adalah apa yang sedang terjadi pada sistem. Itulah pertanyaan monitoring, karena kegiatan itu sedang dilakukan. Sedangkan untuk evaluasi, apa pertanyaannya? Apa yang terjadi setelah hasil intervensi? Nah, mengapa hal itu terjadi? Itu pertanyaan di monitoring. Tetapi di evaluasi, perubahan perilaku apa yang sudah terjadi? Hasil antara apa yang terjadi? Nah, kalau di sini seberapa banyak target sasaran perilaku? Demikian juga tujuannya. Ini harus kita pahami, barangkali nanti di ujian kita tes akhir akan ada apa perbedaan, ini bocoran ya, bocoran apa perbedaan evaluasi dan monitoring. Monitoring merupakan evaluasi dari proses. Salah satu contoh tadi, di kabupaten kota akan berbeda, A dengan B tidak bisa kita generalisasikan karena apa? Data yang sudah disampaikan ke kita dari Kesdas dan sudah dipublikasikan oleh pihak yang berwenang, data itu walaupun tidak seperti yang kita harapkan, harus kita terima. Kenapa saya agak tidak pas? Contoh seperti ini. Sampai saat ini, kebetulan saya berhubungan dengan gizi dan kesehatan keluarga. Sampai saat ini, data entry kita di Kota Pematang Siantar itu belum mencapai data capaian yang sebenarnya. Kenapa? Yang pertama tadi adalah malas mencatat, monitoring, dan lain sebagainya. Kebiasaan yang sudah mendarah daging. Katanya, berubah perilaku itulah yang sangat susah. Mengubah perilaku itulah sangat susah. Sudah terlalu enak dibina bukan. Akhirnya, data-data di lapangan itu kita lebih suka on the table. On the table itu hanya di atas meja. NATO, no action, talk on the Holland Hatta Sambi, A2S ya, A2S. Kenapa hal ini terjadi? Yang ini fungsi monitoring tidak terjadi, yang sudah berlama-lama, dan bila dilakukan akan ada yang merasa terganggu, ya, akan ada merasa terganggu. Data-data yang sering tidak dimonitor atau kegiatan yang tidak monitor akan terjadi berlama-lama, itu akan menjadi sebuah masalah yang besar, tiba waktunya akan meledak lagi. Kita sebutkan tentang cuci tangan pakai sabun atau kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau data-data di profil, mungkin itu manis-manis wae.
Tetapi kalau di lapangan itulah yang sangat susah kita temukan. Contohnya, kegiatan-kegiatan apa yang hanya dilaporkan dengan manis-manis, jumlah keluarga yang memiliki jamban, manis semua. Giliran turun ke lapangan, sungai-sungai masih tempat kita untuk, pinggiran sungai masih tempat kelompok-kelompok tertentu atau komunitas untuk melakukan kebiasaan pagi yang sangat luar biasa. Nah, sudah ada tadi contoh-contoh yang kita lakukan, yang kita buat angkat tentang kasus atau sesuatu yang harus dimonitoring di lapangan. Bagaimana dengan kasus atau program yang dimonitoring di fasilitas kesehatan? Siapa yang bekerja di Paskes ini, di rumah sakit? Siapakah? Kalau fungsional mungkin itu ya Bapak ya, kegiatan-kegiatan kita memang untuk melakukan pelayanan praktisi juga di rumah sakit. Apakah? Bu Yeni, Bu. Bu Yeni. Halo Kak Yen. Dokter. Iya, Bu. Oke, pas ini pertanyaannya sama Kak Yeni. Tadi kami sudah diskusi tentang kegiatan-kegiatan yang yang sebenarnya salah satu contoh yang dilakukan monitoring di lapangan. Kalau yang di rumah sakit, kegiatan-kegiatan atau program apa yang sedang atau yang akan yang harus dimonitor di rumah sakit? Salah satunya itu monitoring efek samping dari pemakaian obat. Kemudian kalau di administrasi kita bisa monitoring evaluasi dari pelayanan rekam medisnya juga. Monitoringnya dalam efek samping obat dan di pelayanan di administrasinya itu monitoring dari evaluasi pelayanan rekam medisnya. Oke, boleh Kakak jelaskan dulu apakah masalah ini kan kita sebutkan tadi, kalau berbicara tentang monitoring, ini monitoring. Boleh Kakak jelaskan apakah pernah ada penyimpangan yang dikoreksi dalam aktivitas monitor yang Kakak lakukan di rumah sakit? Penyimpangan kalau dari segi administrasi ya, kalau pelayanan rekam medis di audit, misalkan seringkali SPO pengembalian rekam medis yang seharusnya 2 kali 24 jam itu maksimalnya harus sudah terisi lengkap dan langsung di filing lengkap dari petugas rekam medis, tapi pada kenyataan di lapangan itu malah tidak terlaksanakan sesuai dengan SPO-nya gitu. Jadi seringkali pengembalian itu malah rekam medis tidak lengkap, belum diisi dari DPJP, atau bahkan kalau dari pelaporan operasi semua identifikasi daripada pasien untuk laporan anestesi belum diisi dengan lengkap. Nah, itu berarti seringkali penyimpangan dari pelaksanaan evaluasi rekam medis itu yang terlewatkan dari unit dan rekam medis sendiri. Begitu, Bu. Oke, itulah yang sering ditemukan di rumah sakit, bahwa pelaksanaan isian rekam medik yang bila dilakukan monitoring ada yang harus dikoreksi dan diperbaiki. Terima kasih. Nah, kita sudah sampai di contoh kasus yang sudah kita kerjakan bersama dan bisa kita tahu, oh sebenarnya yang harus dilakukan koreksi dan lain sebagainya. Nah, itu tentang monitoring. Nah, kita masuk ke evaluasi. Ini monitoring evaluasi satu kegiatan yang saling mendukung dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena apa? Kita tahu bahwa monitoring itu adalah evaluasi proses. Nah, apa yang dimaksud dengan evaluasi? Contoh tadi udah kita buat pertanyaan. Bila menanyakan monitoring itu, bagaimana hal tersebut bisa dipertahankan? Maka di pertanyaan evaluasi, dampak kesehatan apa yang terjadi dengan sasaran. Selanjutnya, tujuan monitoring itu untuk mengadakan perbaikan perubahan orientasi, sedangkan tujuan dievaluasi adalah kata-kata dampak.
Nah, dampak. Ada evaluasi formatif yang dilakukan pada tahap pengembangan, ya, proses pengembangan program. Ada evaluasi proses, yaitu pencatatan dan penggambaran program. Yang dua ini adalah yang disebut dengan monitor. Ada evaluasi sumatif, evaluasi yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Ada evaluasi dampak program, ada evaluasi validasi eksternal dan internal, dan cost efektif. Ini biasanya berhubungan dengan penganggaran dan biaya yang dikerjakan. Biaya dan pekerjaan yang dikerjakan. Selanjutnya ini ada evaluasi. Apa langkah evaluasi? Menentukan apa yang akan dievaluasi. Kita tentukan apa yang akan kita evaluasi. Selanjutnya, kembangkan kerangka dan batasan atau definisi, rancang desain, susun instrumen, dan buat kesimpulan dan laporan. Oke, ini materi kita sampai di sini. Sampai di sini, selanjutnya kita buat resume pertemuan kita. Yang pertama, mahasiswa sudah paham yang dimaksud dengan manajemen promosi kesehatan pada bagian controlling, ya, pada bagian controlling. Controlling ini digunakan untuk evaluasi kinerja organisasi. Yang kedua, controlling digunakan untuk melihat aktivitas organisasi, memastikan kinerja organisasi dengan perencanaan yang tadi kita sebutkan, bahwa dari ketiga keempat hal ini yang lebih besar peranannya adalah planning. Selanjutnya, bila ada, nah, monitoring tadi gunanya untuk apa? Melihat aktivitas organisasi apakah sesuai dengan yang direncanakan. Bila ada penyimpangan, lakukan koreksi, ya. Selanjutnya, fungsi controlling, menetapkan standar kinerja dan mengambil tindakan untuk memperbaiki kinerja. Monitoring program itu merupakan upaya supervisi dan review, lihat kembali kegiatan yang dilaksanakan oleh pengelola program sesuai dengan yang direncanakan. Monitoring program sama dengan evaluasi program. Monitoring merupakan sebuah alat, jadi kita sudah bisa membedakan apa yang dimaksud, apa yang membedakan monitoring dan evaluasi. Ini ada perbedaan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, dalam hal pelaksanaan monitoring ada input, output, dan outcome. Selanjutnya ada teknik melakukan monitoring. Perbedaan monitoring dan evaluasi ini, ya. Waktu pelaksanaan monitoring itu dimulai segera dilakukan sebuah strategi. Selanjutnya, kalau evaluasi, umumnya data dikumpulkan beberapa kali dan lakukan perbandingan. Oke, selanjutnya evaluasi, kita sebutkan tadi menentukan nilai dan besar suksesnya kegiatan. Dan bentuk evaluasi ada beberapa, 1, 2, 3, format dan proses ini merupakan bagian dari monitoring. Langkah evaluasi ada menentukan apa yang akan dievaluasi,